Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin sebagai orang yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri juga. Sama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tema khotbah kita pada pagi hari ini, iman, pengharapan, dan kasih, yang akan disampaikan dan diuraikan oleh hamba Tuhan. Baik, mari kita sambut hamba Tuhan ini dengan kita menyanyikan lagu Nyanyian Kemenangan Iman nomor 193, Salib Bentar Aku Terus ke Surga. tengah-tengah dunia ini. Ada banyak hal yang kami lewati, tapi karena iman dan pengharapan yang kokoh yang akan menghantar kami pada cinta yang sempurna kepada Tuhan Allah di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mau mendengar firman-Mu. Oleh karena hamba berdoa, urapilah hamba-Mu, berikan hikmat, kuasa, dan keberanian di dalam memberitakan firman-Mu. Segala wahyu yang tertutup Tuhan bukakan, supaya jemaat tidak saja mendengar, tapi jemaat mendengar, mereka didorong, mereka dituntun untuk bertumbuh ke arah Kristus yang adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Orang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih, sebelum saya khotbah, saya sampaikan kalau ada yang mau ke toilet, itu pintu di belakang ya. Nah, jadi di belakang di samping ya. Selamat datang Bapak Den, Tuhan berkati. Ya. Ketika awal-awal mulai, beliau orang-orang pertama memberi support kepada kami. Saudara-saudara, saya menjelaskan kepada kita, Gereja KMI Injil Indonesia mempunyai 3 liturgi utama, 3 model liturgi. Liturgi yang pertama bernama liturgi tradisional.
Liturgi tradisional adalah satu liturgi yang mana dipergunakan di dalam ibadah seperti perjamuan kudus, ucapan syukur ulang tahun gereja, dan hari-hari khusus dalam perayaan gereja Kemah Injil. Itu digunakan liturgi model 1, liturgi tradisional, yaitu semuanya menggunakan lagu nyanyian kemenangan iman, Bapak J. Nah, kemenangan iman tidak beda jauh dengan kidung jemaat. Hanya beda di mana? Beda di sairnya. Maka di dalam aturan gereja Kemah Injil itu diizinkan, diperbolehkan menyanyi nyanyian kidung jemaat di dalam gereja. Nah, ini karena kurang ada sosialisasi dari pimpinan-pimpinan gereja, sehingga nanti kalau tiba-tiba kok nyanyi lagu itu, gitu. Padahal di aturan itu ada bahwa nyanyian kemenangan iman boleh dinyanyikan, boleh ditambahkan juga dari nyanyian kidung jemaat. Itu ada di aturan. Karena beda di sairnya. Nah, mungkin ada yang berkata, harus menyanyi kemenangan iman, itu Kemah Injil punya. Saudara tahu, yang mengarang lagu di dalam nyanyian kemenangan iman bukan dari Kemah Injil saja. Yang mengarang lagu di nyanyian kemenangan iman itu A.B. Simpson, pendiri gereja Kemah Injil dunia, R.A. Jeffrey, John Wesley Brill. Tapi juga lagu yang kita nyanyikan itu dikarang juga oleh orang Advent, oleh orang Katolik. Makanya kalau kita wali gereja itu Katolik. Yang ketika dinilai, kata-kata teologinya ini betul-betul berdasarkan kitab suci, itu dipakai. Jadi tidak bisa kita klaim, ini Kemah punya lagu, ini Pentakosta punya lagu, ini Kemah Injil punya lagu. Tidak. Hanya dibukukan dalam versi masing-masing untuk dinyanyikan. Ya. Jadi itulah liturgi. Jadi kalau nanti ke depan kita bilang gunakan liturgi model 1, berarti ini dia. Jadi semua akan paham. Ya. Liturgi model 1 berarti tradisional. Itu digunakan pada acara-acara khusus. Yang kedua, liturgi kontemporer. Liturgi kontemporer. Liturgi kontemporer itu yang nanti kita nyanyi bisa menggabungkan antara tradisional dan kontemporer. Misalkan kita ada nyanyian pembukanya yang teman-teman suci, suci, suci. Tapi dalam perjalanan kita menyanyi bangkit serukan nama Yesus, atau sambut firman seperti rusa rindu singai. Itu ada percampuran. Kemudian liturgi itu liturgi model kedua. Jadi kalau KKR kita pakai liturgi model 2. Kalau ibadah minggu kedua sampai 4 itu ibadah pakai liturgi model 2. Nah, liturgi model 3 itu liturgi kontekstual. Liturgi kontekstual ini secara umum kita pakai di bulan misi, bulan Agustus. Bulan misi, bulan Agustus, bulan budayanya orang Kemah Injil. Jadi kita menyanyi selain ada tradisionalnya masuk, ada kontemporernya masuk, tapi budaya juga masuk. Misalnya kita nyanyi lagu Timor, Live Mereka, itu bisa masuk. Lagu Rote, Yesus Malole, lagu Alor, Nomilah Tukai Senang, yang dihebohkan oleh Ibu Ripka dan mama saya yang sudah YouTube. Itu. Nah, ada pesaing kita Lito Dodo. Itu 3 model liturgi yang kita pakai. Nah, dari 3 model liturgi ini disimpulkan 2 macam, liturgi eksternal dan liturgi internal. Nah, ini mungkin ada yang kaget karena memang tidak pernah dijelaskan macam begini. Tapi di pintu kami jelaskan supaya jangan merasa jadi gini. Karena ini kasus pernah saya KKR dan itu saya dicegat langsung. Tidak boleh lagu lain kecuali lagu kemenangan iman. Lalu saya hadirkan 2 pertanyaan ini, mereka tidak bisa jawab. Ya, tidak bisa jawab. Jadi yang penting lagu-lagunya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kenapa tidak? Hanya karena kurang disosialisasikan. Maka di sini calon-calon pejabat di pintu elok akan kita kasih perhatian khusus untuk mengenal Kemah Injil itu seperti apa, supaya tidak kagok, supaya tidak bingung. Jadi kalau minggu ini datang kemenangan iman semua, lalu tiba-tiba minggu depan berubah, kok pintu elok ini seperti bunglon ya, berubah-ubah? Tidak. Saya harus menjelaskan ini menjadi titik sentral kita supaya jangan ada kebingungan di antara kita. Tapi pintu elok tidak ada untuk diri sendiri, untuk siapa saja. Pintu elok tempat untuk kita memperbaiki diri, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Jadi pintu elok ini kita bukan cari jemaat banyak supaya banyak sekali jemaat kita. Tidak, kita mau cari jemaat yang dipersiapkan masuk surga. Itu endingnya, goalnya. Kalau sekedar banyak orang sudah kita bikin tiap hari minggu makan toh.
kita beli daging babi, hadirilah kebaktian bersama kami, selesai ini makan gratis. Orang pasti banyak. Atau kita bagi kupon berhadiah. Habis ibadah ada kupon berhadiah, smartphone 1 disumbang Bapak Denny begitu. Itu saya percaya ini tempat tidak muat. Betul. Tapi kita sudah melawan Tuhan. Tujuan kita bawa orang ke surga, maka saya tidak peduli mau dari gereja manapun. Kita terbuka untuk semua, karena semua tujuan satu, masuk surga. Itu intinya. Jadi saya jelaskan ini supaya jangan ada kepincangan informasi kepada yang lain. Selamat datang Bapak Jack, Tuhan memberkati. Adik dua mahasiswa 2 ya? Mahasiswa 2, sekarang semester berapa lagi? Yang kelas semester berapa? Selesai? Nona semester? Oh 1, oh masih baru lahir ya. Puji Tuhan, tetap setia. STI adalah orang Injili dan kamu harus menangkan jiwa. Ya. Baik saudara-saudara, mari siapkan diri kita untuk kita lihat firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Izinkan kembali saya bacakan buat kita ayat 13 atau ramai-ramai kembali lah kita baca ayat 13. Satu ayat saja yang akan saya jelaskan tapi berkaitan dengan yang lain-lain. Ayat 13 dari 1 Korintus pasal 13. 2, 3 mulai. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, hari ini saya bicara tentang bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita bingung di sini setelah Paulus menjelaskan tentang karunia-karunia, penekanan Paulus di dalam penjelasan pasal 13 ini kasih. Tapi sampai di ayat 13 dia tambah 2 hal lagi selain kasih. Dengan kata lain dia berkata, dari semua nasihat saya yang ada, ini tinggal 3 hal ini yang kamu lakukan dan bertumbuh di dalam, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berbicara di sini, sehebat apapun karunia yang kita miliki, bahkan lebih luar biasa, minta api dari langit. Siapa nabi yang pernah minta api dari langit? Siapa nabi yang pernah minta api dari langit? Lalu apinya turun. Ada? Ada tidak? Nabi Elia minta api langit turun, api terlalu lapar, sampai korban bakaran, sampai lumpur air dan jilat semua kering. Ini api Tuhan kalau bakar itu kasih habis semua. Ya. Lalu siapa yang pernah menawarkan Yesus? Karena ketika menginjil suatu tempat, orang menolak penginjilan, lalu murid berkata, "Guru, kita harus minta api untuk bakar mereka." Guru bilang, "Tidak usah, lu terlalu emosi, darah tinggi punya." Ya, jadi peringatan buat kita semua yang punya karunia-karunia. Jangan karena sudah punya karunia yang luar biasa, karunia api dong bilang, lalu karunia lihat tembus menembus, lalu kita berkata, "Lu macam-macam, nanti lu kena." Nah, ini yang tidak boleh lah. Jangan pakai karunia mengancam orang. Makanya kita di sini membentuk, kalau Tuhan berkenan, satu kebaktian bernama Charismatic Worship Center. Charismatic Worship Center adalah kebaktian yang diadakan khusus untuk orang-orang yang berkarunia khusus, supaya di dalam perkumpulan ini kita memberi arahan, beri bimbingan, supaya contoh nih, saudara setuju tidak? Jikalau ada kita punya kakak yang sakit berat, sumeng gigi, lalu tiba-tiba kita undang orang yang kita pikir dia punya karunia penglihatan, datang berdoa, lalu dia berkata, bahaya, kayu hitam pada lewat, aduh ada peti mati. Kira-kira orang itu mati atau sembuh? Langsung semaput atau sembuh? Semaput. Karena penglihatan bilang, aduh bapak sakit parah, ada peti mati lewat, ada kain hitam lewat. Dia langsung mati buru-buru. Tapi nasihat yang kita berikan dalam perkumpulan ini adalah, walaupun lihat macam begitu, kita bilang saja, memang ada kuasa gelap, tapi kita percaya Tuhan punya kuasa, kita doa tolak saja. Itu hikmatnya begitu. Bukan langsung ngomong, bapak mulut terbuka terus begini, ada peti mati masuk. Langsung dia tidak tutup dan meninggal.
Nah, ini yang perlu kita ada bimbingan. Makanya kita akan melakukan kebaktian Charismatic Worship Center. Kebaktian khusus yang dilakukan untuk orang-orang yang berkarunia. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehebat apapun karunia yang kita miliki, jika tanpa kasih, nol, tidak ada apa-apa. Jadi kita sudah terima Tuhan Yesus, yakin pasti masuk surga, amin? Yakin pasti masuk surga. Tapi kalau kita melanggar undang-undang surga, tanya ke dalam hati, masuk surga kosong deh. Orang masuk ke suatu negara yang lain, kalau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan di negara tersebut, akan dideportasi, akan diusir keluar dari negara itu. Saya percaya setiap gereja dari sinode manapun pasti punya undang-undang, pasti punya aturan main. Jadi kalau ada yang tidak mengikut aturan main, silakan keluar dari sini, begitu kan begitu. Surga juga punya undang-undang. Kasih itulah undang-undang utama daripada surga. Dan sekarang saya percaya Yesus, lalu saya masih benci orang, dendam orang, kira-kira masuk surga kosong deh. Sementara Alkitab berkata, orang yang dendam, orang yang berhawa nafsu tinggi, orang yang bercabul, orang yang menyembah berhala, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, ini kita harus waspada, minta Tuhan menuntun kita. Tetapi fokus saya hari ini, saya membahas tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ini sangat penting untuk jemaat Tuhan pahami, supaya dalam perjalanan hidup itu, ya, kita betul-betul sampai pada kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh dalam Kristus adalah kita sampai pada tahap mencintai Kristus sepenuh hati, mencintai Kristus sepenuhnya. Nah, untuk sampai mencintai Kristus sepenuhnya itu harus lewat iman dan pengharapan, baru sampai pada tahap kasih. Bagaimana saya bilang saya mengasihi Tuhan kalau dalam kehidupan iman saya sendiri tidak beres? Maksudnya saya mengasihi Tuhan tapi benci saudara saya. Alkitab berkata, Tuhan, saudara yang kau lihat saja tidak bisa kau kasihi, apalagi Tuhan yang tersembunyi yang tidak kau lihat. Kalau kau bisa mengasihi saudaramu yang kau lihat, maka kau bilang mengasihi Tuhan, itu baru pas. Berarti sesama kita adalah peperjangan Tuhan yang ada di atas bumi. Jadi kalau saya mengasihi sesama manusia, berarti saya sudah mengasihi Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, di antara iman dan kasih ini ada pengharapan. Dan ini 3 tahap yang harus kita lewati. Nah, banyak orang Kristen itu gagal di pengharapan. Nah, kalau panas bahas setelah bisa jemuran, oke. Ya, ini kita mau tembak ke Senai, tapi waktu saya tembak sendiri, takutnya dia bentuk jalan alor. Mirip-mirip ya, masuk kita atur ke kapal, kita tembak ke Senai ini. Nanti itu bikin sekat saja. Nah, banyak orang Kristen itu gagal di pengharapan, sehingga tidak bisa nembus sampai kepada kasih. Apa yang menjadi dasar? Iman. Iman adalah dasar. Tolong ambil mereka dulu. Tolong ambil mereka. Jadi dasar itu iman. Jadi kalau kita gambarkan, ini saya tidak pakai tulis, tidak ada di sini ya. Kalau kita gambarkan, iman tingkat 1. Iman fondasi. Di atas iman baru berdiri pengharapan. Di atas pengharapan baru kita bisa sampai pada tahap terakhir, yaitu mengasihi Tuhan dengan sempurna, mengasihi Tuhan dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi iman itulah dasar. Di atas dasar apa iman itu dibangun? Surat Yudas bilang, di atas dasar yang paling suci, yaitu Yesus Kristus, menjadi dasar yang paling suci di mana iman berdiri di atasnya. Apa itu iman? Jadi iman ini tidak bisa kita artikan satu saja. Iman itu kau percaya pasti sembuh. Nah, itu iman tahap seperti apa? Mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 dia berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti 1, iman adalah dasar. Dan yang kedua, iman adalah bukti.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita apa? Pengharapan paling inti kita itu apa? Harapan kita supaya diselamatkan. Harapan kita supaya diselamatkan. Dan harapan itu baru tercapai kalau ada iman. Iman yang menanggapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah untuk semua orang. Tuhan mengasihi siapa saja dari berbagai suku bangsa, dari agama manapun Tuhan mengasihi. Tetapi yang masuk dapat hidup kekal adalah yang menanggapi, yang merespon dengan iman karya keselamatan itu. Orang Kristen sendiri belum tentu masuk surga kalau dia tidak pernah merespon kasih Allah. Seperti itu. Jadi pengharapan, kita harapkan diselamatkan. Dan harapan keselamatan tidak dapat dengan perbuatan baik, tidak dapat dengan moral yang baik, etika yang baik. Bagaimana kita mau diselamatkan dengan perbuatan baik, sedangkan manusia pada dasarnya adalah manusia berdosa? Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3:23 berkata, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Roma 1 ayat 18 bilang apa? Kerongkongan mereka berbau busuk seperti kuburan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah dosa mulai menjalar sampai generasi ke generasi, sampai kita. Lalu kita berkata, dengan berbuat baik saya pasti masuk surga. Perbuatan baik seperti apa yang kita mau buat? Sedangkan dasar kita sudah rusak, dasar kita adalah tidak baik. Alkitab berkata, kamu tidak bisa mencuci dirimu dengan air sabun. Maka Yesaya 58 berkata, kesalehanmu sendiri seperti kain kotor. Kalau Tuhan sudah bilang kesalehan yang kita buat, perbuatan baik yang kita buat adalah seperti kain kotor, kain keset, kain lap. Lalu kita mengharapkan apa? Perbuatan baik seperti apa yang kita harapkan? Oh, saya memberi sumbangan pembangunan gereja supaya saya selamat. Oh, saya berkasih janda yatim piatu supaya saya selamat. Itu tidak bisa menyelamatkan kita. Bapak Neda, apakah salah kami berbuat baik? Tidak salah. Masuk surga bukan dasarnya perbuatan baik, tapi iman kepada Yesus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pekerjaan dan jasa dari Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kami berbuat baik? Perbuatan baik yang kita buat adalah bukti daripada ketaatan kita kepada Kristus. Jadi setelah saudara diselamatkan, saudara berbuat baik, nah itu mantap. Karena berbuat baik adalah satu bukti ketaatan, yang kedua untuk mendapat pahala. Maka sia-sia kita berkorban banyak kiri kanan, karena orang yang baik belum tentu benar. Mari kita buka Roma pasal 5 dulu. Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8. Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8. Silakan baca kalau sudah temukan ayatnya. Roma pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Kalau ada orang baik sama kita rela berkorban buat dia, betul? Tapi ketika orang hidup dalam kebenaran, orang semua bela. Ada orang baik, orang rela mati. Orang benar belum tentu. Artinya begini, orang bisa hidup baik, tapi belum tentu hidup benar. Tapi orang yang benar dalam Kristus pasti buat baik. Orang tidak tahu gereja, orang tidak pernah ikut doa. Pokoknya setiap kegiatan rohani itu paling pemalas, tidak mau ikut. Tapi orang baik ini. Ada acara nikah, dia orang pertama yang paling duluan.
Dia sumbang ayam, oh orang baik. Betul kan? Baik sekali, aduh baik sekali ya. Tapi kalau dia mabok, ngeri. Tapi orang bilang apa? Bapak pendeta dia bermabok, bagaimana dia orang baik? Katanya saya dengar, ada 2 suku di Indonesia yang paling rohani. Pertama, suku Manado. Suku Manado biar dia bagi mabok, bagaimana juga masih banyak lagu rohani. Ya, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, tapi dalam keadaan mabok. Sampai di refnya, pigi joden dia, pigi joden dia, pigi jo saya. Kalau suku Batak, dia main judi, tapi tetap menyanyi lagu rohani. Orang Batak itu hanya dulu 2 orang saja, itu seperti dunia dari Bangladesh. Tiap malam konser gratis, dia punya lagu rohani luar biasa. Dan dalam keadaan masuk sudah, kau keluar, sulit. Nah kalau orang Timur dan orang Ambon, ya, dan Papua mirip-mirip lah. Mabok tapi sopan. Dan kamu keadaan mau pendeta lihat, pendeta shalom. Ini orang baik betul, tapi tidak benar. Bila sama-sama saya katakan, orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Sekali lagi, orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan segala sesuatu iman. Dan paling pertama itu adalah keselamatan. Dan sekali kita terima Yesus, itu imannya sekali dan tidak berubah. Lalu iman akan kesembuhan, iman akan berkat-berkat Tuhan, percaya Tuhan pasti memberkati dan menolong kita. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada hal-hal yang tidak kita lihat, tapi firman Tuhan menjadi dasar bukti. Saya tanya, ketika Tuhan cipta langit dan bumi, siapa yang lihat Tuhan cipta? Tidak ada toh? Hanya dengan iman melalui firman bahwa betul Tuhan menciptakan langit bumi. Sehingga Tuhan juga mencipta manusia. Siapa pernah lihat Tuhan cipta manusia? Jangankan cipta manusia, janin dalam kandungan pun tidak ada seorang bisa bikin. Bisa lihat. Hanya keahlian lewat dokter saja pergi, apa dia nama itu? USG. Ini pun kadang dia malu-malu juga. Kita tidak lihat. Tapi kita percaya itu bukti ciptaan Tuhan lewat iman. Sehingga Darwin berkata, manusia itu berasal dari kera, tidak percaya. Karena Tuhan tidak bilang begitu. Manusia itu dari kera yang berlama-lama berubah jadi manusia sempurna. Terus kenapa kera yang ada di Tenau tidak berubah jadi manusia sampai sekarang? Jadi kita hanya salah dengan iman. Hujan turun dari mana? Apa yang terjadi ketika hujan turun? Awan hitam gelap. Kemarin kami dari sini aman-aman nih. Mau dibawa di Bersuktondo di Bigoku di tempat Pak Jajai. Harus pakai rapi-rapi, pakai bedak sedikit juga, pakai parfum sudah keren. Sampai di Petuk dia hajar. Terus sampai di Penfoy dia hajar, kami subasa. Kami istirahat. Ya, dekat gereja Katolik situ. Hujan sudah reda, kami jalan lagi, persis sampai di bandara situ. Hujan besar lagi, kami basah lagi. Kami berteduh sebentar. Ya, so agak sedikit lapar, jangan beli roti makan dulu. Setelah itu hujan sudah reda, kami jalan, dia hajar lagi, saya bilang hajar, jalan. Jadi kami basah puyuh masuk di pajaknya rumah, basah puyuh. Dan saya bilang, Pak, kita ibadah di depan teras saja karena kita basah. Tapi beliau tidak aman Bapak, jadi beliau pembaju dan celana kasih pakai saya lagi. Tapi untung agak besar dari saya, dari beliau, kalau tidak saya repot. Ya itu luar biasa. Nah, Alkitab berkata dalam kitab Ayub bahwa Tuhan simpan air di dalam awan yang gelap.
Itu kajian ilmiahnya begitu. Dan Alkitab mendukung ilmiah. Tadi malam kemarin saya dan Pak Jack kami diskusi. Sekarang saya tanya saudara, bumi yang berputar atau matahari yang berputar? Iya. Matahari atau bumi yang berputar? Kamu belajar selama itu apa? Bumi ya. Makanya global itu kita putar, bumi berputar. Nah saya tanya, ketika gempa bumi terjadi, lu terputar kosong? Hah? Ketika gempa itu terputar kosong deh, pusing kosong deh, dia tak goyang. Nah lu saudara bayangin kalau bumi terputar, apa yang terjadi? Kita akan muntah semua sepanjang hari. Coba naik roller coaster yang di mana? Lipo, apa kan? Ini apa? Transmart. Coba naik. Itu diputar. Lalu saudara bayangkan kalau bumi yang terputar. Jadi memang ini pengetahuan bilang bumi berputar, tapi Alkitab bilang apa? Mari lihat di sini. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13. Sama-sama baca. Yosua dekat Matius ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Yosua pasal 10 ayat 12 13. Yang sudah dapat 2 3 baca. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan Israel, ya, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada semua musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi yang berhenti bergerak matahari, bulan atau bumi? Biarpun sudah jam 3, jam 5 sore dalam jam kita, kalau matahari tetap berdiri di situ, tetap siang. Nah kalau bumi yang bergerak, pas malam. Betul tidak? Jadi ini kita kaji baik-baik. Ini kita bersyukur bahwa ini sangat ilmiah Alkitab ini. Oh ini penemu. Orang menemukan bila manusia dari keras saja dinyatakan salah toh? Berarti penemuan ilmiah ini belum 100% mutlak. Amin. Sama-sama saya. Penemuan ilmiah belum tentu 100% mutlak. Tapi penemuan Alkitab itu mutlak. Untung kita ini bukan Yosua, kita masih minta kalau bisa, kita minta Tuhan tahan matahari di situ, jam yang jalan terus. Jam 12 malam matahari baru turun, baru sore. Berarti kita berapa? Jam 12 sore. Ini ajaib. Dan pasti orang bertentangan dengan ini, tapi ini Alkitab yang bilang. Alkitab bilang bukan bumi yang berputar, tapi matahari yang berputar dan bergerak. Matahari dan bulan berhenti sama-sama. Kenapa matahari dan bulan berhenti? Karena bulan dapat asupan cahaya dari matahari. Jadi kalau bulan jalan duluan udah gelap. Ya baru tunggu. Jadi saudara-saudara, itulah bukti-bukti yang tidak pernah kita lihat, tapi itu yang Tuhan kerjakan. Iman. Jadi iman itu dasar. Jadi kita punya karunia hebat bagaimanapun harus punya iman. Pernah saudara lihat tidak orang yang punya karunia hebat tapi putus asa bunuh diri? Ada? Ada yang jadi hamba Tuhan hebat tapi bunuh diri, minum racun? Ada? Mungkin ada. Dia luar biasa, khotbah hebat, sembuhkan orang sakit luar biasa. Tapi pada suatu sisi dia punya iman juga gagal. Ada hamba Tuhan yang beriman luar biasa, teologi, doktor hebat, tapi akhirnya menyangkal iman kepada Yesus, betul? Jadi punya karunia hebat bagaimana kalau tidak punya iman? Sama saja nol. Jadi kita harus sepakat bersama-sama, iman itu dasar yang paling pertama. Di atas dasar Yesus Kristus. Dari iman itu baru dia menuntut kepada pengharapan. Bagaimana kita punya pengharapan kalau tidak ada iman? Pengharapan akan masa depan. Harus ada iman yang mendongkrak dia. Nah, pada saat kita masuk dalam fase yang kedua pengharapan, di sini pergumulan banyak yang kita hadapi.
Maka kita berkata dalam surat Ibrani, pengharapan seperti sau yang kuat yang dilempar di sisi kapal. Atau dengan lain kata, pengharapan itu sama seperti jangkar yang dilemparkan dan nempel pada Kristus, tertahan di Kristus. Nah, di pengharapan inilah ujian begitu banyak. Makanya pengharapan butuh ketekunan, butuh kesabaran. Banyak orang gagal di sini, dan gagal di pengharapan. Kalau kita gagal di pengharapan, maka kita tidak bisa membuktikan kepada dunia sambil menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Tidak bisa membuktikan ku mau cinta Yesus selamanya kalau tidak ada bertahan di dalam pengharapan. Siapa di sini yang kecewa dengan Tuhan kan dia berdoa tidak dijawab? Atau yang sudah pacaran 8 tahun, ini semua tinggal masuk minta, tiba-tiba laki-laki bangun lari ke Malaysia. Terus dia bilang, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Contoh Ayub. Walaupun dia mengalami kehilangan segala sesuatu dalam 1 hari, tapi pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Orang macam begini yang bisa masuk dalam ruang yang berikut, cinta Tuhan sepenuhnya. Dari pengharapan dia bersabar. Maka di dalam pengharapan itulah baru kita mengerti apa artinya mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam pengharapan itu baru kita mengerti apa arti kesabaran. Itu semua dalam pengharapan. Ketika kita bilang, Tuhan terima kasih, walaupun doa saya tidak dijawab atau belum dijawab, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Wahai saudara, kita bicara begitu, level kasih kita sudah naik. Ketika kita disakiti, kita bilang, Tuhan terima kasih, semua yang kau lakukan baik adanya. Tuhan terima kasih, yes, semua yang Tuhan lakukan baik adanya. Itu sudah dianggap kita naik pada level kasih yang tinggi, saudara. Tuhan goyang kepala, dia bilang, orang model begini berdoa cepat jawab. Ya, orang macam begini doa ya cepat jawab ini. Oh, orang berdoa kayak begini cepat doanya. Jadi di hadapan Tuhan itu, Tuhan menampung doa semua orang. Seruannya Tuhan tampung. Lalu Tuhan lihat, oh ini sampai level kasih, dia pun cepat. Jadi kadang-kadang hidup rohani naik turun, kita sampai heran, orang ini kenapa cepat jawab, kenapa saya tidak? Berarti kita masih ada pergumulan di tengah pengharapan itu sendiri. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata dari penjelasan 1 Korintus 13, karunia itu bukan segala-galanya. Bilang orang di sebelah saudara, karuniamu itu bukan segala-galanya. Karena kalau kamu karunia hebat juga, kalau gagal di pengharapan sama saja dan beta. Apa yang saudara harapkan? Tidak usah kasih tahu. Ungkapkan dalam hati dan pikirkan sendiri. Harapan saudara apa? Lalu saudara catat harapan-harapan apa yang tidak tercapai sampai hari ini. Belum tercapai. Bahkan target-target kita yang tidak tercapai. Saya menargetkan KKR bulan Agustus di lapangan Kecamatan Alor Tengah Utara. Di Mebung, Alor. Yang pada waktu saya bikin KKR perdana itu 1.500 orang perdana. Kebaktian yang bersamaan itu grup band Dewi dari Ahmad Dhani turun bikin konser di Alor-Alor. Dan saya sudah pesimis, pasti semua akan lari ke lapangan mini Kalabahi. Sudah saya pasang saja berapa orang kami layani. Malam pertama sekitar 500 orang KKR itu. Malam kedua di band dari Jakarta turun, saya bilang ini pasti tidak ada orang. Tapi ternyata malam kedua memang tidak ada yang bergerak. 1.500 orang, naik 3 kali lipat dari 500. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Baru-baru kami sudah ngomong lagi Agustus tahun ini. Ya, tapi karena satu dan lain hal sedikit terpending. Lalu apakah saya berkata, Tuhan kenapa ya? Surat yang baik-baik begini, kenapa Tuhan? Saya mau bilang, pasti ada waktu Tuhan yang tepat dan pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Dan saya berdoa, Tuhan kalau Engkau mau kami bikin lapangan Kecamatan Alor Tengah Utara, maka Bapak Camat kami akan berkontak. Dan pada waktu malam wisuda ya, tidak, malam hari Sabtunya ya, saya tiba-tiba Jumat berkontak dengan Bapak Camat Alor Tengah Utara dan beliau angkat. Saya Bapak Camat,
KKR kita terjadi Agustus. Pak Pendeta, terlalu banyak kegiatan yang sangat padat di Agustus di bidang pemerintahan, jadi kita ada kesulitan bagi waktu. Lalu saya bilang, Bapak Camat, kalau boleh tanggal 24 sampai 27 Oktober kita bikin dapat Kecamatan Alor Tengah Utara. Siapa Pendeta? Kapan Bapak datang? Saya bilang tanggal 16 ada KKR di Gereja Gemit Pantar Barat. Biangono. Setelah pulang dari sana saya bertemu Bapak Camat, kita oke, saya tunggu Bapak Pendeta. Ternyata ada maksud Tuhan yang luar biasa. Saya kasih contoh sederhana supaya kita ingin mengerti lagi. Ada seorang tukang tahu. Setiap pagi jam 5 dia harus pikul tahu 2 ember. Pergi di pinggir jalan tapi lewat pematang padi sawah. Pematang yang sawah dia harus lewat. Setiap pagi jam 5 pagi dia harus ada di sana standby karena jam 5 pagi itu bemo tunggu di situ. Tapi suatu waktu dia sudah siap dengan bagus. Dia lewat pematang sawah, otos tunggu di jauh sana. Sebentar dia buru-buru jalan, dia kaki kepleset dan dia jatuh di dalam sawah dan tahu semua terbongkar dan hancur semua. Otos jalan, dia bangun, dia tendang ember, dia puncak ini tahu, dia marah, dia maki aja ini tahu, dia injak dia ini tahu. Padahal tahu tidak salah apa-apa. Untuk kaki yang salah, bukan tahu yang salah, tapi tahu kena mengamuk. Tahu jadi kambing hitam. Dia marah, dia injak ember, dia tendang kiri kanan, pokoknya sejak lele di situ. Dia pulang bawa ember dengan kesal. Sampai di sana dia duduk kesal, dia duduk sambil ngopi. Sementara kopi dia nonton biar siaran, dia dengar siaran radio. Berita kecelakaan. Bemo yang setiap kali nongkrong jam 5 pagi tadi masuk jurang dengan sopir dan penumpang-penumpangnya. Dia bangun, dia lari pergi di sawah. Dia pilih di tahu, dia cium di tahu, dia guling-guling di lumpur, dia peluk tahu, dia minta maaf dengan tahu, bayangkan. Dia bilang apa? Tadi kalau saya terjatuh di sini, sampai masuk jurang. Itu. Jadi semua yang terjadi dari sisi realitasnya, kok kenapa gini ya? Kok tes tentara 3 kali tidak lolos? Orang lain tes 1 kali ini hanya batuk lolos, saya kok tidak bisa? Pasti ada maksud Tuhan. Dari Papua 1 dia masuk, yang Papua 1 dia masuk tes tentara, tidak lolos. Sampai di panitia kenapa saya tidak lolos? Panitia bilang apa? Pak Cek, kau tidak lolos tuh karena kau gigi ompong. Kenapa sampai gigi ompong jadi tidak bisa masuk tentara? Tidak bisa. Dia mengamuk, dia pukul meja, dia bilang sama panitia. Sekarang saya tanya kau, kita turun perang nih pakai senjata atau pakai gigi? Kalau turun perang itu baku gigit, baru gigi jadi masalah. Nah ini manusia kadang-kadang tidak memahami realita. Tapi saya percaya, kita orang percaya, pengharapan kita tidak sesuai dengan realitas tidak akan menggoncangkan iman kita. Karena kita akan berkata semua baik sama-sama. Semua baik. Lihat di sini. Lihat di musik. Berbuah di dalam hidup. Sekarang saudara sebelum nyanyi ini pikirkan, renungkan saja. Dalam 1 bulan, 1 minggu ini apa yang saudara alami? Yang paling bikin sesak nafas, yang paling bikin kenapa ini? Coba renungkan itu. Baru kita nyanyi di refnya. Pikirkan, 1 bulan ini, 1 minggu ini, apa yang bikin saudara? Kenapa aku jadi begini ya? Kenapa saya begini ya? Saudara ada di tengah-tengah kutatan pengharapan. Di sini kalau saudara bisa menyanyi sama-sama. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Kau bilang Tuhan baik, kenapa orang ini bikin saya ingat? Tuhan izinkan lewat orang itu untuk membuat yang terbaik buat kita. Kamu kadang-kadang nyakitin, menjengkelkan, membosankan, menjenuhkan. Kalau saudara memaksa diri untuk keluar dari zona tidak nyaman, mau mencari nyaman, saudara tidak akan pernah bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Di dalam Tuhan kita harus keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman itu apa? Kita ingin orang kasih di kita. Kita ingin dikasihi.
Saya mau orang belain saya mau saya bikin apa saja orang semua setuju. Saya mau yang baik. Ternyata realitasnya tidak baik. Ketika saudara ada masuk di dalam tahap ini, saudara harus tahu saudara dalam wilayah pengharapan. Dan di dalam wilayah pengharapan kita berkata, semua baik Tuhan, terima kasih. Hari ini saya dicaci maki, saya terima kasih Tuhan. Tuhan bilang orang model begini, dia betul cinta saya. Orang model begini yang betul-betul cinta saya. Tapi orang yang ada maunya berdatang, kamuflase. Tanya orang di sebelah saudara, tanya orang di sebelah, betul kamu mengasihi Tuhan? Tanya, betul kamu mengasihi Tuhan? Tapi ngambek tuh, kelese. Ya, saya tidak mau begini. Mulai hari ini saya angkat kaki dari sini. Kok ngambek gitu? Saudara mau pergi di gereja manapun persoalannya sama. Betul ya kayak bener? Betul tidak? Kakak yang selamat, betul tidak? Agaknya ada masalah toh? Kok tidak ada? Masih ada. Game ada masalah tidak? Bang cek, GC ada masalah kok deh. Yang namanya masih di dunia itu ada masalah. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah itu kita hadapi, berarti kita sedang ada di pengharapan. Dan kalau kita lolos di pengharapan, baru Tuhan bilang ini dia. Ini yang murni, ini dia. Jadi tidak boleh balas jahat dengan jahat. Orang mau bikin apa kita? Kalau mau ngomong seperlunya. Seperlunya apa? Oh terima kasih kalau saya salah, saya minta maaf ya. Yang di belakang belum. Sudah. Itu harga diri ya. Siapa harga diri itu? Bukan ukurannya dunia. Harga diri saya itu adalah korban Kristus dia kayak saya. Itu harga diri yang tidak bisa orang ambil dari saya. Makanya ada lagu satu sekolah minggu bilang apa? Ya. Apa tuh lagu yang itu sekolah minggu? Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhan. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Boleh baku lihat dan senyum, boleh senyum. Senyum dan bilang, tetap bertahan di pengharapan. Mau menangis, menangislah. Sambil nangis, semua baik. Sambil nangis, presiden. Semua baik. Jangan di tali. Apa yang kau buat merayap di lantai, hidupku sadar di tembok. Semua jalan tak miring-miring, semua baik. Saya tidak berdaya, semua baik. Saudara tahu, Ayub akhirnya diberkati 2 kali lipat, 500 lembu. Tuhan kasih 1000. Kalau sudah bertahan di pengharapan, berkat 2 kali lipat akan datang dalam hidupmu. Saya jangan putus asa, ya. Proposal selesai, dia isu aman ya, isu aman. Yang wisuda, yang kuliah. Saya belum bayar. Oh Tuhan. Salah satu kampus di Jakarta tidak disebut namanya. Ini mahasiswa perempuan. Dia uang regis belum bayar dan bendahara harus kasih nomor ultimatum. Besok kalau tidak bayar, silakan angkat kaki dari kampus. Dia berdoa puasa dan harap cemas. Sampai besok pagi belum ada yang telepon, kalau ada telepon untuk bayar regis. Ini kalau tidak salah kejadian di STT Jeffrey Jakarta, kalau tidak salah. Pagi-pagi mahasiswa ambil koper. Dia kan ambil koper, dia keluar. Bagaimana? Kata bendahara, gimana Nona? Saya sepertinya harus resign dari kampus ini. Kenapa? Saya belum bayar regis saya. Siapa yang bilang? Iya, pokoknya belum ada kiriman uang. Saya tidak bisa bayar, saya harus keluar dari kampus. Yang bilang itu siapa? Dia bilang ini saya, tidak ada orang. Dia pas mau pergi jam 10 pagi mau keluar dari kampus. Terus jam 8 pagi tidak ada yang bayar, itu siapa? Jam 8 pagi tadi ada sudah bayar, lu proyek selesai. Siapa? Dia tidak mau tahu. Dia tidak mau kasih tahu dia nama. Dia datang di kampus, mahasiswa atas nama ini ada? Ya, ini dia punya uang regis, saya bayar lunas. Itu mahasiswa hampir pingsan, dia berlutut, dia peluk koper, dia menangis.
pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan akan melatih kita lewat semuanya. Ada di pengharapan. Baru kita masih bilang, saya cinta Yesus. Bagian cinta Yesus beri tepuk tangan. Kita menyanyi. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan. Lalu kita masuk dalam perjamuan kudus. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kau sediakan bagi masa depan kepenuhan. Dengan sungguh katakan, semua baik, semua baik. Amin. Apa yang telah kau buat di dalam hidupku, semua baik, sudah baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sudah mendengar firman Tuhan siang hari ini. Punya iman mantap, Anda harus masuk tahap kedua, pengharapan. Iman dan pengharapan akan menuntut kita sempurna mencintai Yesus. Segala kita nyanyi dari awal, dari semula. Dari semula kau tetapkan, amin, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau buat di dalam hidupku, semua baik, sempurna dan baik. Kau jadikan. Semuanya bangun berdiri. Semua katakan semua baik. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku. Masih akan terus mengalihkan pujian ini, dengarkan. Jemaat kami bernama Mas Nadi. Ketika ibu mau melahirkan, dari rumah sakit di Puskesmas Sigumana dirujuk ke rumah sakit Yohanes Kedua itu. Semua peserta harus dipersiapkan untuk pembayaran. Dan malam itu kami kunjungi dan kami berdoa. Beliau pun merasakan di hati berbisik, jangan takut. Sampai di admin, saudara, apa yang terjadi sampai di admin 15 juta ini. 15 juta. Dalam keadaan begini, di mana uang diambil 15 juta? Kami berdoa, Tuhan buat perkara, turun jadi 10 juta. Nah 10 juta mau ambil uang dari mana? Dari 10 juta turun 2 juta, turun 5 juta. Mau ambil uang dari mana? Tapi beliau berkata bahwa Tuhan berbisik di hatinya. Tuhan bilang, Nadi, tidak usah takut. Pengharapanmu hanya aku, katanya. Dia berharap pada Tuhan, dia tidak marah Tuhan. Dia menyanyi, dia bersyukur menurut kesaksian beliau. Dan kami juga melihat secara langsung realitas itu. Dan hal yang paling mengejutkan adalah dari 15 juta turun 10, 10 turun 5 juta, 5 juta turun 2 juta 500. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu kesaksian dari jemaat kami yang tadi bonceng kakak Bita. Dan saya percaya Yesus sampai tahap cinta Yesus.
Karena dia tidak pernah ulur dari Tuhan. Dia menang di pengharapan.